MU bisa memenangkan pertandingan, MU bisa menjuarai sebuah kompetisi, tapi mereka tidak memiliki filosofi permainan yang jelas. Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal. Oke, gua 3 video berturut-turut nih ngomongin Manchester United nih ya. Lu harusnya berterima kasih sama gua yang fans Liverpool, tapi mau ngebahas MU berkali-kali. Kenapa? Karena memang seru untuk dibahas. Oke, kali ini gue mau ngebahas soal apakah Erik ten Hag masih layak untuk melatih Manchester United. Karena semua orang udah ribut semuanya. Ya pandit di Inggris lah, ya pandit di Indonesia lah, semuanya ribut soal Erik ten Hag ini harusnya layak dipecat. Gini, Erik ten Hag sebenarnya didatengin buat apa sih sebenarnya? Buat apa? Kenapa MU akhirnya memilih Erik ten Hag dibandingin pelatih-pelatih yang pada saat itu lagi nganggur? Misalkan, waktu itu yang lagi nganggur siapa sih? Zidane. Ya, Zidane lagi nganggur. Terus yang lagi nganggur lagi itu siapa? Pochettino kalau nggak salah ya. Pochettino lagi nganggur setelah dari PSG. Habis itu siapa lagi? Conte juga nganggur, ya kan? Jadi ada Pochettino, ada Zidane, ada Conte, ya kan? Tapi kenapa yang dipilih ten Hag? Kenapa coba yang dipilih ten Hag? Ya, coba buat fans MU mungkin boleh di-remind di kolom komentar kenapa manajemen MU pada 2022-23 musim panas 2022 kenapa memilih Erik ten Hag untuk menggantikan Ole Gunnar Solskjaer? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau yang inget loh ya, Oke. Setahu gua nih lo ya. Kalau misalkan salah, tulis di kolom komentar ya, biar rame gitu. Setahu gua MU milih Erik ten Hag karena mereka impress dengan cara Erik ten Hag bermain di Ajax Amsterdam. MU kepengen membangun sebuah proyek jangka panjang dengan menerapkan sebuah sistem permainan yang jelas. Sistem permainan sepak bola modern yang mengandalkan bola-bola pendek, pressing tinggi, kemudian serangan balik yang cepat, transisi serangan ke bertahan ke serangan yang cepat. Pokoknya gaya permainan yang dia terapin di Ajax lah gitu kan. Tapi kenyataannya saat ten Hag datang, pemain MU memang pada dasarnya nggak pernah ada yang main dengan sistem seperti itu. Nggak pernah ada. Kenapa? Karena Manchester United itu dibangun dengan kultur menang. Kultur juara. Makanya keluarlah tuh kata-kata Tsunami Trophy. Karena fansnya dan juga klubnya terbiasa dilatih dengan pelatih yang menyumbangkan trofi tanpa mempunyai sistem permainan yang jelas. Sir Alex Ferguson 26 tahun melatih Manchester United. Filosofi permainan apa yang dia terapkan ke MU? Filosofi permainan apa yang dia terapin ke MU? Gegen pressing, tiki-taka, catenaccio, apalagi coba? Possession ball. Apa yang dia terapin? Coba. Filosofi permainan apa yang dia pakai? Total football? Nggak ada. Sepanjang gue nonton MU pertama kali tahun 2006 sampai Sir Alex itu pensiun di tahun 2013, gue nggak pernah lihat MU memang punya sistem permainan yang jelas. Ya, MU bisa memenangkan pertandingan, MU bisa menjuarai sebuah kompetisi, tapi mereka tidak memiliki filosofi permainan yang jelas. Ya, camkan itu baik-baik. Apa filosofi permainan MU? Kalau lo tahu, tulis di kolom komentar di bawah. Zamannya Sir Alex lo ya. Sir Alex pensiun, gonta-ganti tuh. David Moyes, Louis van Gaal, Mourinho, Ole, sampai sekarang ten Hag. Coba, dari Sir Alex pensiun aja, ke depannya, jangka panjangnya nih, kita 2013 kan dia pensiun kan, berarti kalau misalkan dia 10 tahun lagi, artinya rentang 2013 ke 2023, MU itu mau dibawa kemana nih? MU mau memainkan sepak bola seperti apa? MU mau menerapkan gaya permainan yang seperti apa nih kepada pemain-pemainnya nih untuk terus Tsunami Trophy? Nggak ada kan? Nggak ada. 10 tahun, 2013 ke 2023, MU nggak punya sistem permainan atau filosofi sepak bola yang jelas. Kenapa? Karena MU dibangun dengan kultur menang.
kultur juara. Kayak Real Madrid, nggak punya filosofi permainan. Ya toh? Jadi dia hanya dibangun dengan kultur juara dan kultur menang. Gitu. Ya, sayangnya sepak bola modern sekarang nggak bisa melakukan hal seperti itu terus-terusan unless lu punya pemain bintang seabrek kayak Madrid. Ya, dengan pelatih seperti Carlo Ancelotti juga yang bisa mengayomi pemainnya. Ya, MU berusaha untuk melakukan hal itu dengan Mourinho tapi gagal. Karena memang pada dasarnya Mourinho udah menurun. Akhirnya mereka memilih Ten Hag. Karena mereka pikir, kalau kita mau ngebangun proyek jangka panjang dengan sistem dan filosofi permainan yang jelas, sepak bola modern, seperti yang dilakukan Jurgen Klopp di Liverpool, Pep Guardiola di Manchester City, ya kita harus cari pelatih yang bisa punya filosofi seperti itu. Dan Erik Ten Hag orangnya, dan memang dia bisa seperti itu. Masalahnya, kualitas pemain MU nggak bisa ngikutin Ten Hag hampir semuanya. Yang bisa tuh siapa ya? Nggak tahu gue yang bisa siapa. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Makanya akhirnya dia buang tuh pemain-pemain yang afkiran tuh. Cristiano Ronaldo dibuang. Sancho dibuang. Hampir semuanya itu dia buang kan. Terakhir kemana dibuang? Ya Wan-Bissaka. Siapa lagi yang dia tendang tuh? Gue ingetnya Wan-Bissaka doang lagi. Banyak lah kan. McTominay, ya kan McTominay dan lain sebagainya gitu kan. Tapi masalahnya mentalnya pemain MU itu masih ada. Masih ada loh ya. Pemain MU yang cuma mikirnya menang doang. Kenapa masih punya seperti itu dan Ten Hag kesulitan? Karena memang kulturnya seperti itu. Jadi fans, pemain, manajemen taunya Manchester United adalah klub langganan juara, klub trofi. Mainnya kayak apa? Bodoh amat, mau main bertahan kek, main counter attack kek. Yang penting menang, yang penting trofi, yang penting juara. Lu kalah, lu payah. Lu juara, lu hebat. Ya kan? Kayak gitu kan main MU kan? Kalian terbiasa dengan kultur seperti itu ya kan? Kalian nggak ada feeling di mana lu menangin pertandingan tapi lu nggak happy. Ada nggak kayak gitu selama dilatih sama Sir Alex? Kalau Manchester City ada ya Pep Guardiola menang, tapi dia nggak happy dengan permainan timnya. Fans Barcelona juga seperti itu. Fans Barcelona mungkin dia senang Barcelona juara di bawah Xavi Hernandez, tapi nggak happy sama permainannya, gitu. Nah itu bedanya di situ, gitu. Jadi poinnya adalah Ten Hag dengan segala tantangan seperti itu, dan dia nggak bisa sendiri dan cepat untuk mengubah mental yang penting menang, yang penting trofi, momennya kayak apa terserah, gitu. Itu susah. Itu pertama. Yang kedua, pemainnya juga terlalu banyak ego di situ. Karena kenapa? Karena mereka selalu dibiarkan pelatih sebelumnya untuk bermain secara bebas. Begitu mereka harus ikutin sistem permainan, ego mereka tuh kayak tergores gitu kan. Apaan nih gue mesti bagi bola, apaan nih gue mesti ngoper, gue bawa bola aja ke depan shooting, yang penting gue bisa cetak gol, bla 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 bla. Mereka terlalu banyak egonya, terlalu pengen on the spotlight, terlalu banyak pengen membuktikan kepada para pengkritik ataupun para penghujat lah ya istilahnya, bahwa mereka pemain hebat. Tapi mereka nggak bukan pemain hebat, itu kayak Rashford, Bruno, Sancho, ya siapa lagi, Anthony, banyak lah, hampir semuanya lah, itu kayak begitu, ya kan, ya mental kayak gitu gimana lu bisa bermain dengan sistem menuruti instruksi pelatihnya gitu kan. Kalau menurut gue pemain MU secara kualitas mungkin bisa main dengan sistem, tapi secara ego mereka nggak mau. Bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Beda loh ya. Ada juga pemain yang memang nggak bisa, kayak McTominay. Nggak bisa itu, ya. Casemiro, nggak bisa itu. Oh, itu nggak bisa gitu. Tapi yang nggak mau tuh ya kayak Bruno, Rashford. Nggak mau, mereka tuh nggak mau. Padahal mereka secara kualitas bisa gitu. Tapi mereka nggak mau. Kelihatan banget dari bahasa tubuhnya, ya kan? Bayangin aja lo kehilangan bola, lo tuh kayak, bukan dikejar balik gitu kan. Berarti kan nggak mau dia kan, nggak mau. Kayak gitu. Itu tantangannya Ten Hag, ya kan? Belum lagi manajemennya, masalah keuangannya, beli pemain kemahalan, gak efisien, raca keuangannya parah. Akhirnya mereka nggak bisa bebas beli pemain. Coba. Meskipun beberapa pemain yang diinginkan Ten Hag itu dapat ya, tapi itu bukan pemain yang levelnya itu tipe-tipe A, gitu kan.
bukan tipe-tipe yang lu striker coba lo kalau bisa ngambil Osimhen tapi lo malah dapetin Zirkzee gitu kan, atau lo bisa beli striker dengan harga 80 juta lo mungkin bisa dapat Vlahovic gitu, atau mungkin striker potensial macam kayak Gyökeres atau Šeško atau Lois Openda, tapi lo beli Højlund. Lo beli Højlund gitu kan, berarti kan something wrong dengan kebijakan transfer lo. 90 juta lo mungkin bisa beli winger yang berkualitas gitu kan, misalkan siapa, lo bisa ngambil ya siapa kayak gitu winger yang berkualitas, gue juga nggak tahu lagi kan, winger yang berkualitas yang atau winger muda yang punya potensi gitu, tapi lo beli Anthony gitu kan, nah itu kan kayak gitu Ten Hag yang kena batunya juga gitu kan, padahal Anthony tadi mau dibeli 50 juta ya kan, tapi MU nggak mau keluar uang, baru di akhir transfer baru si Ajax mahalin harga kepepet, baru dibeli sama MU gitu kan. Ya berarti kayak gitu kan, akhirnya membuat kebijakan transfer tuh nggak bisa leluasa gitu kan ya. Oke, jadi ini tantangan Erik ten Hag yang dia hadapi di MU ya. Kalau dari masalah Erik ten Hag sendiri, decision makingnya dia ya kan, dia berpatok pada satu sistem. Jadi dia punya sistem, tapi pemain yang nggak bisa jalanin, dia nggak punya alternatif. Dia pertandingannya tuh mandek, stuck, dia nggak punya perubahan yang jelas untuk mengubah permainan gitu kan, atau misalkan dia nggak menang nih, oh ya udah kita cari cara deh gimana caranya biar menang gitu kan. Nah itu juga nggak mau ya kan, dan mungkin caranya dia untuk menyingkirkan pemain-pemain bintang kayak Ronaldo, Sancho dan lain-lain itu kurang oke lah gitu kan. Maksudnya kayak ini pemain bintang, pemain mahal, gimana untuk menyingkirkan mereka tuh caranya dia tuh kurang smooth aja, itu kurang bisa diterima lah gitu. Nah itu mempengaruhi juga sih gitu, kalau itu dari Ten Hag-nya ya. Jadi dengan segala carut-marut seperti itu, gue tanya nih, kalau misalkan Ten Hag dipecat, siapa yang bisa gantiin? Siapa pengganti yang paling pas? Dengan sikonnya MU yang kayak begitu, siapa pengganti yang paling oke? Tulis di kolom komentar di bawah. Penggantinya Erik ten Hag. Kalau Ten Hag dipecat dengan situasi MU yang seperti yang tadi gue jelasin, siapa? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Itu aja untuk video kali ini. Jadi buat lo yang mau diskusi lebih lanjut lagi, bisa tulis di kolom komentar. Lo bisa like video ini kalau lo suka. Lo juga boleh menghujat, silahkan di kolom komentar juga biar rame gitu. Subscribe channel Audible, nyalain loncengnya supaya dapetin notifikasi saat gue upload video baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mantio, ciao ciao.